Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati ketua dan segenap pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Namira, para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, yaitu surat Ali Imran ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma, katakan wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yang menjadi raja dari segala kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Jadi yang mendapat kekuasaan itu juga karena kehendak Allah. Yang sudah berhenti dari kekuasaannya itu juga yang melepas sesungguhnya adalah Allah. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau menghinakan juga orang yang engkau kehendaki. Semuanya atas kehendak Allah. Naik jabatan, turun jabatan, kemarin dihormati, hari ini diborgol. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan ayat yang tema utamanya tentang bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang ke dalam malam.
Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau mengeluarkan makhluk hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya, dan engkau memberi rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Para jamaah sekalian, sekarang kita bicara tentang doa. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Sehingga semua ibadah kita kepada Allah itu akan menjadi kering tanpa ada doa di dalamnya. Semua ibadah kita, baik fisik maupun yang tidak fisik, pasti ada doanya. Salat selain gerakan fisik ada doanya. Puasa, mengawali puasa ada doanya. Saat berbuka puasa ada doanya. Seterusnya begitu. Zakat, haji, umroh. Haji itu kalau tidak ada doanya, ya jalan-jalan aja. Muteri Ka'bah ping 7, sa'i 7 kali, itu aja. Kalau tidak ada doa di dalamnya, sama dengan aktivitas jalan-jalan. Tapi yang membedakan dengan gerakan dan aktivitas fisik yang lain, kalau haji umroh ada doanya. Karena memang ad-du'a'u mukhul ibadah. Justru doa itulah intisari dari ibadah itu. Ibadah tanpa doa tidak ada sarinya, tidak ada intinya. Yang kedua, doa itu memang perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permintaanmu. Ya. Kita disuruh minta. Kita mengawali perbuatan ada doanya. Kita mengakhiri perbuatan ada doanya. Seperti kita masuk masjid, ada doanya. Keluar masjid ada doanya. Mulai kita bangun tidur sampai siang malam bangun tidur lagi, semua ada doanya yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Turun dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, ada doanya. Keluar dari kamar mandi, ada doanya. Ke kamar lagi, pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, memakai pakaian, ada doanya. Berangkat ke masjid, keluar rumah, ada doanya. Keluar rumah menuju masjid, ada doa khusus. Sampai di pintu masjid doa. Di masjid doa terus. Keluar masjid doa. Nyetater sepeda motor, doa. Jalanan naik, Allahu Akbar, ada doanya. Jalannya menurun, subhanallah, ada doanya. Ketemu orang di pinggir jalan, assalamualaikum, doa. Sampai masuk rumah, doa. Salam, doa. Terus begitu. Sarapan, doa. Selesai sarapan, doa. Begitu terus sampai tidur lagi. Itulah kehidupan orang
muslim. Doa. Bersin, doa. Yang mendengar bersin, doa. Yang didoakan, jawab doa. Begitu. Angop, doa. Tak sawang kok ana sing angop ngene. Angop, doa. Begitu seterusnya. Jadi kalau hidup kita itu penuh dengan doa, berarti 24 jam kita itu nyambung dengan Allah. Sampai mau tidur, aktivitas di mana semua berhenti, ada doanya. Ada yang doanya panjang, ada yang versi singkat. Tergantung mau dipilih yang mana. Paling singkat, Bismika amutu wa ahya, ketebuk langsung. Tapi kan yang diajarkan Nabi mau tidur tidak begitu. Ke kamar mandi dulu, wudu, seperti wudu untuk sholat. Itu penuh dengan doa. Setelah itu masuk kamar. Sampai di kamar tidak langsung tidur, enggak. Doa dulu. Apa doanya? Al-Fatihah. 5 ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Nek malam Jumat ditambah Al-Kahfi. Yang punya kebiasaan surat Al-Waqiah setiap malam, apakah langsung turun? Durung. Setelah itu ambil sapu kebas, dikebasi. Kan itu sunnahnya. Kalau tidak ada sapu kebas ya apa sajalah. Baru kemudian doa mau tidur, baru kemudian miring ke kanan, terus tidur. Semua kehidupan orang muslim itu doa. Nanti tengah malam ngelilir, ada doanya. Terbangun mimpi baik, ada doanya. Terbangun mimpi buruk, ada doanya. Semua kehidupan orang muslim ini ada doanya. Nah, para jamaah sekalian, doa itu ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang belum. Syarat dan ketentuan doa itu ada. Nah, di dalam sunnah-sunnah Nabi kita, hadis-hadis Nabi kita dijelaskan, doa itu diijabahi oleh Allah ada tempatnya. Ada tempat mustajabah, ada tempat yang kurang mustajabah. Ada waktunya. Doa itu ada waktu-waktunya yang mustajabah, ada yang kurang mustajabah. Tempat-tempat mustajabnya doa. Kalau di Mekah ada tempat namanya Multazam. Antara pintu Ka'bah yang ada kiswahnya di tengah-tengahnya itu dengan sudut Hajar Aswad. Berapa itu? 1,5 meter ya. Itu tempat, dan yang lurus dengannya namanya Multazam. Nabi memberikan contoh kepada kita ketika berdoa di situ, sampai Nabi itu nempel badannya di Multazam itu, karena di situ tempat mustajabnya doa. Di Masjidil Haram ada Hijr Ismail. Di Masjidil Haram ada Maqam Ibrahim. Dan seluruh permukaan masjid itu juga tempat mustajabah. Dan seluruh tanah haram yang lebih luas itu juga tempat mustajabnya doa. Di Madinah ada tempat-tempat mustajabah. Ada tempat antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi yang beliau katakan raudhatun, raudhah, taman surga. Dan seluruh Masjid Nabawi itu juga tempat mustajabah. Nah, kalau tidak di Mekah, tidak di Madinah, terus kita berdoa di mana? Di masjid. Karena
masjid itu adalah Baitullah fil ardi, rumah Allah di muka bumi ini. Nah kalau pas tidak di masjid, ada juga tempat, yaitu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini, kata Nabi, dijadikan untukku masjid, tempat untuk bersujud dan bisa dipakai untuk bersuci, yaitu penggantinya air. Jadi seluruh permukaan bumi ini tempat-tempat yang kita disuruh berdoa kepada Allah, tapi dari sekian banyak tempat itu ada yang mustajab. Ada konten di video yang beredar di medsos itu, semua saya kira lihat, ada orang, saya kira dari Afrika itu, dari bentuk tubuhnya, berdoa di samping Ka'bah, ya Allah fulus, ya Allah fulus, fulus, fulus begitu. Panjenengan disebut fulus itu langsung ngerti ya, padahal bahasa Arab nih, karena dia orang Arab. Kalau kebetulan orang Lamongan gitu, napa? Ya Allah, Arto, ya Allah, Arto. Ada itu, coba dilihat, dicari di konten-konten orang Arab. Ya Allah fulus, ya Allah fulus. Dan itu ada videonya. Diingatkan oleh orang sebelahnya, akhi, ini kan di depan Ka'bah, di tempat yang mulia, di tempat yang mustajab. Mbok ya njaluke kok aja njaluk fulus ngene lho. Mbok ya masukkan kami sekeluarga ke surga, gitu kan rada keren. Masa fulus, fulus, fulus begitu. Dia senyum, jawabannya itu senyum. Bukankah semua atau yang kita butuhkan itu semua kita minta kepada Allah, dan saya butuhnya itu gitu. Saya butuhnya fulus. Lalu sekian waktu berlalu, tidak diterangkan di video itu, ada video gandengannya. Ternyata orang yang berdoa di Ka'bah fulus-fulus itu jadi pedagang perhiasan ekspor impor emas. Wah, bisa ditiru ya. Ada videonya, coba dicari ya, dicari, ada. Jadi pedagang, bukan hanya pedagang perhiasan emas di negaranya, tapi antar negara dia. Dan dia yakin inilah jawaban dari Allah ketika tahun lalu saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah fulus, fulus, fulus. Dijawab oleh Allah. Ya. Itu. Jadi ada tempat-tempat mustajab. Yang kedua, doa itu ada waktu-waktu mustajabnya. Selain tempat, ada waktunya. 24 jam kita ini memang disuruh ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku ijabahi, kata Allah. Tapi ada waktu-waktu beda. Satu misalnya bainal adzani, kalau dalam bahasa hadis bainal adzanaini, antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Jadi terlebih dulu HP-nya sudah dimatikan dari tadi. Kalau HP tidak dimatikan, adzan dan qomat itu buka WA itu lumayan. Tapi kalau semuanya sudah dihilangkan, adzan dan antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab. Jangan disia-siakan. Mahal waktu itu. Ada waktu, kalau ini setiap saat kita mendapatkan antara adzan dan iqamat, setiap hari, yang tidak semua kita bisa melakukannya, yaitu ats-tsulusul akhir minal lail, sepertiga akhir malam hari. Di dalam hadisnya diterangkan pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit terendah di atas bumi ini. Untuk apa? Siapa yang minta, aku kasih. Siapa yang minta perlindungan, aku lindungi. Siapa yang
minta pertolongan, aku tolong. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Itu waktu-waktu mustajab. Duduknya khatib Jumat di antara dua khutbah, berapa detik itu? Ya setengah menit lah. Paling lama 1 menit. Itu waktu mustajab. Begitu imam duduk, kita angkat tangan, berdoa kepada Allah, minta. Ada yang imam duduk mulet, kretek-kretek kiwa tengen. Imam berdiri khutbah lagi, ya ini tidur lagi. Padahal ini waktu-waktu mustajab. Dalam 1 pekan ada hari Jumat. Makanya pada hari Jumat sikap kita disuruh oleh Nabi berbeda. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari-hari lain kita tidak disuruh mandi. Hari Jumat kita mandinya wajib. Hari-hari lain kita tidak disuruh potong tangan. Jumat kita disuruh. Di hari lain kita tidak disuruh pakai wewangian. Hari Jumat disuruh pakai wangi. Hari lain disuruh pakai pakaian biasa-biasa saja. Kalau hari Jumat kita disuruh pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki dalam sepekan itu. Istimewanya hari Jumat. Hari Jumat kita disuruh memperbanyak sholawat. Hari Jumat kita disuruh banyak berzikir. Hari Jumat kita disuruh infak banyak. Karena hari Jumat itu waktu-waktu mustajab. Jangan kita sia-siakan. Ada waktu-waktu mustajab. Dalam 1 tahun ada bulan Ramadan. Setiap hari ada, dalam 1 bulan ada, dalam 1 tahun ada bulan Ramadan. Cukup banyak keterangan tentang bulan Ramadan. Yang ketiga, doa mustajab itu doa yang dipanjatkan dengan hati yang serius. Makanya tidak boleh, dilarang dalam hadis kita berdoa. Ada orang berdoa seperti ini, Allahumma ghfirli in syi'ta. Itu dalam bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah aku jika memang engkau ingin. Tidak serius itu. Ya Allah, nek jenengan karep kersa nyepunten kula nggih jenengan sepunten, nek mboten kersa nggih mboten napa-napa. Tidak boleh. Fal ya'zim fit du'a. Doa itu harus serius. Benar-benar kita butuh dengan apa yang kita minta. Makanya Nabi mengatakan, idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah agar bisa masuk surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat dari sekian banyak kenikmatan di surga-surga yang lain. Serius. Jangan sampai, ya Allah, kula nggih kepengin mlebu swarga ya Allah, ten emper-emperan mawon mboten napa-napa. Ndak boleh, ndak serius. Fal ya'zim fit du'a. Nah, ada kondisi-kondisi doa mustajab ketika berperang di jalan Allah. Doa di saat itu mustajab. Ketika ada bencana alam, hujan lebat, angin puting beliung, gunung meletus, saat itu doa. Berikutnya, nah ini yang akan kita bahas beberapa saat ya. Ada susunan kalimat yang susunan atau redaksi doa itu, kata Nabi juga itu berpotensi diijabahi doa kita. Doa itu ada redaksinya. Redaksi doa yang terbaik
ada di dalam Al-Quran. Karena doa-doa Al-Quran itu langsung diajarkan oleh Allah kalimatnya, dan itulah doa-doa yang dibacakan oleh para nabi. Jadi itu yang terbaik. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan di surga lalu dikeluarkan oleh Allah, Nabi Adam menyesali kesalahannya ketika tiba di bumi. Nabi Adam berdoa, kalimat doanya kan diajari oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari Allah langsung redaksinya. Rabbana, ya Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Diajari oleh Allah, dibaca oleh Nabi Adam, sudah jelas redaksinya itu bagus. Banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi, oleh para Rasul, kita tiru. Nabi Ayub ketika sakit, Nabi Sulaiman ketika mendapat jabatan mewarisi bapaknya, Nabi Ibrahim ketika minta diberi keturunan oleh Allah. Doa-doanya Nabi Ibrahim itu kalau di awal-awal di surat Maryam masih kelihatan santai. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri aku anak soleh. Tapi begitu Nabi Ibrahim sudah sepuh, belum juga dikaruniai oleh Allah, redaksinya berubah. Ya dari Allah juga. Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Zakaria di dalam surat Maryam minta anak itu bahasanya lembut, tapi begitu di surat Al-Anbiya sudah beda lagi. Begitu. Kita contoh doa. Nabi di dalam hadis-hadisnya mengajarkan kita kalimat-kalimat doa. Nah, kalau nggak ngerti doa di ayat Al-Quran, tidak ngerti juga doa-doa di dalam hadis, ada waktu-waktu bebas yang kita juga berdoanya bebas. Kalau mau makan, selesai makan kan tidak bebas kita berdoa karena sudah diajari. Tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa coro Jawa. Tapi kalau jenengan ngeterno anake sekolah, terus anaknya berangkat salim, jenengan apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah, kan enggak juga. Nah, muga-muga dadi bocah sing soleh. Nah, itu kan doa. Kalimatnya ngarang sendiri. Enggak apa-apa. Nah, dan yang terakhir, doa itu untuk bisa diijabahi oleh Allah. Yang pertama, kapan diijabahi, bagaimana diijabahi itu terserah Allah. Kapan terserah, bagaimana terserah, di mana terserah Allah. Caranya bagaimana Allah mengijabahi terserah Allah. Tapi kalau orang berdoa kepingin doanya diijabahi, ada syaratnya. Misalnya bersihkan makan dan minum kita dari yang haram. Itu mutlak. Siang malam berdoa, pagi petang berdoa, dari kecil dewasa sampai tua berdoa. Tapi kebiasaan mencurinya tidak selesai-selesai, kebiasaan makan minum milik orang lain tidak selesai-selesai, Allah tidak akan ijabahi. Nabi pernah bercerita, ada orang yutilus safar, lunga-lungo dalam rangka kebaikan, yutilus safar, bepergian terus,
Mestinya musafir itu juga doanya mustajab. Orang sakit itu juga doanya mustajab. Nah, ini berdoa sampai saking seringnya bepergian, kata Nabi, ndak sempat ngurus awake, rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh. Dia butuh sesuatu, angkat tangannya, minta kepada Allah, ya Rob, saya minta ini, saya minta itu. Kata Nabi, wa ma'kaluhu haram. Yang dimakan itu loh haram. Nabi tidak cerita banyak atau sedikit. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum itu juga haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakai itu juga dibeli dengan uang haram. Bahkan wa ghudhiya bil haram. Semua yang masuk ke dalam perutnya, semua yang dikasihkan ke mulut istrinya, semua yang dibawa pulang untuk dimakan anak-anak dan cucunya, itu ternyata haram semua. Sehingga kata Nabi, anna yustajabu dzalik. Dari mana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Jadi syarat kalau kita ingin doa diijabahi oleh Allah, bersihkan makanan, minuman, pakaian kita dari yang haram. Ini penting, syaratnya itu. Lalu yang harus dipahami juga, Allah mengabulkan doa itu tidak persis seperti yang kita ucapkan dalam doa. Yaitu terserah Allah. Allah tidak bisa didikte. Allah mengabulkan doa permintaan hambanya itu satu, bisa saja Allah memberi seperti yang dia minta. Nabi Zakaria 80 tahun katanya minta anak, dikasih. Anak laki-laki namanya Yahya. Nabi Ayub sakit, berdoa kepada Allah minta sembuh, dikasih kesembuhan. Allah menjawab doa seperti yang diminta, Allah mampu. Tapi ada juga doa yang diijabahi oleh Allah lama tidak dikasih. Untuk apa? Allah kepingin tahu orang ini istiqomah apa tidak, sehingga nanti apa yang diminta dikasihkan oleh Allah di surga. Karena terbukti dia sabar dan istiqomah. Tidak dikasihkan di sini. Minta kaya, ndak kaya-kaya juga. Minta anak, ndak juga diberi anak. Minta sehat, ternyata dikasih oleh Allah sakit. Begitu terus hidupnya. Tapi dia tidak lelah, dia berdoa kepada Allah, nanti jawabannya di akhirat. Nah, ada juga cara ketiga Allah menjawab permintaan kita, yaitu Allah misalnya dia minta harta, minta kaya, minta rumah, minta nikmat-nikmat dunia. Allah tidak kasih seperti dia minta, tapi Allah selamatkan dia ketika orang lain mendapat musibah. Itu juga jawaban dari doa Allah. Pengen duwe sepeda motor, kepengin duwe sepeda motor, gak keturutan. Justru anaknya tetangganya sing gak sholat, gak poso, sepeda motor wapi. Nah, begitu dia naik motornya ngebut, mabuk sisan, dalan anyar itu, kecelakaan, qadarullah meninggal. Ini juga jawaban dari doanya orang tadi. Saya minta sepeda motor tidak dikasih, dia yang tidak minta dikasih, justru dia yang ditegur oleh Allah. Ini harus disyukuri. Bisa jadi ketika Allah mengijabahi ngasih orang ini sepeda motor juga, bisa juga nasibnya seperti itu.
itulah Allah jawab doa kita. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian, kita berdoa itu disertai dengan husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan bilang Allah tidak adil. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan bilang Allah itu menunda, mengakhirkan, tidak menjawab. Enggak. Husnudzon saja kepada Allah. Nah, yang keempat tadi diawali dengan kalimat-kalimat mustajabah. Kita saja kalau mau buat proposal, intine kan njaluk dana. Proposal itu. Tapi ketika sebelum to the point, kan di atasnya ada kalimat-kalimat sing enak lah, memuji-muji. Biasa. Nah, kalau kita kepada sesama manusia saja ada muqaddimahnya sebelum minta, apalagi kepada Allah. Yang kita minta lebih besar, yang kita minta lebih berharga, yang harus ada kalimat-kalimat muqaddimahnya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, afdhalud du'a suratul Fatihah. Sebaik-baik doa, afdhal, itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Awwaluha tahmid. Al-Fatihah itu diawali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji dulu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Memuji dulu. Awwaluha tahmid. Awal surat Al-Fatihah itu memuji Allah. Wa awsatuha tauhid. Setelah awalnya tahmid, tengah-tengahnya itu tauhid. Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tauhid itu. Nah, wa akhiruhat du'a. Setelah memuji, setelah bertauhid, baru kemudian minta. Apa yang kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu suratul Fatihah, kata Ibnu Taimiyah begitu. Makanya sholat ada Fatihahnya, ruqyah ada Fatihahnya, mendoakan orang sakit ada Fatihahnya, menjelang tidur ada Fatihahnya. Karena memang afdhalud doa. Nah, ada beberapa kalimat-kalimat yang atau ayat atau hadis yang apabila dipakai untuk muqaddimahnya doa, maka yang kita minta itu Allah janji diijabahi. Nah, yang pertama ayat yang sedang kita baca ini. Ada tulisan kecil di bawahnya itu, An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ismullah al-a'zam. Nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau nama Allah itu dipakai untuk doa, ajab, Allah jawab doa kita. Mana yang dimaksud? Salah satunya fi hadhil ayah min Ali Imran ini. Jadi dua ayat ini disunahkan untuk dipakai sebagai muqaddimah sebelum kita berdoa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Sampun hafal nggih? Alhamdulillah. Nanti di rumah, di jalan dibuka lagi surat Ali Imran ayat 26 27. Yang
alladzi idza du'iya bihi ajaba. Kalau ayat atau dua ayat ini dipakai muqaddimah untuk berdoa, maka ajaba, Allah menjawab, mengijabahi, mengabulkan doa kita. Berikutnya, nah ini hadis An Buraidah ibn al-Husayb anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, bahwa Rasulullah mendengar ada orang membaca doa ini yang warna merah. Sami'a rajulan yaqulu, ada orang laki-laki didengar oleh Nabi, orang itu doa ini, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampun apal nggih? Nggih. Saged difoto nggih. Itu njaluk dikirimi sama takmir. Allahumma, ini doanya orang yang Nabi dengar orang ini doa itu. Berarti Nabi belum ngajari, tapi dia sudah bisa. Tapi menjadi sunnah ketika Nabi menyetujui. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada Engkau, anni asyhadu, di hadis lain bi anni asyhadu, bahwa aku bersaksi annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, al-ahad, yang maha esa, as-samad, yang maha kepadanya kita semuanya bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak punya anak dan dia juga tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengannya, yang setara dengannya. Begitu Nabi mendengar orang ini berdoa dengan doa ini, faqala, apa komennya Nabi? Laqad sa'altallah, sungguh kamu ini sudah minta kepada Allah bil ismilladzi, dengan menggunakan ismullah, doa-doa tadi, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang Allah itu kalau ada hambanya yang minta kepadanya dengan redaksi ini, dengan susunan kalimat seperti ini, a'ta, Allah kasih apa yang dia minta. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau ada yang memanggil-manggil nama Allah, Allah dengar, Allah jawab panggilan-panggilannya itu. Makanya harus dihafalkan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru kemudian rentetan doa yang kita inginkan itu apa? Ini muqaddimahnya. Ya, tentu semua punya selera. Doa itu kan tergantung redaksinya, seleranya masing-masing. Doa mau makan, doa mau tidur kan banyak. Nah, selera orang mau yang singkat, yang sedengan, atau mau yang panjang, silahkan. Ini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang kok niki dihafal, gampang. Ada lagi. Nah, doanya Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Ini juga kalau ditiru, dicontoh, mustajab. Dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu an, qala
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini langsung dari Nabi. Hal adullukum, mau ndak aku tunjukkan? Alasmillahil a'zam. Ada ismullah al-a'zam, nama Allah, kalimat susunan kata redaksi yang di situ ada terkandung nama-nama Allah yang Maha Agung. Mau ndak aku tunjukkan? Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau kalimat itu dipakai minta kepada Allah, memanggil Allah, ajab, Allah jawab panggilan kita. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila kalimat itu dipakai untuk minta sesuatu kepada Allah, a'ta, Allah kasih. Lah mau ndak? Ya jelas maulah. Yang mana yang dimaksud oleh Nabi? Ad-da'watil lati da'a biha Yunus, yaitu doa yang dipakai oleh Nabi Yunus haitsu nada fil dzulumatis salas, ketika dia pakai kalimat itu untuk berdoa ketika dia berada di dalam kegelapan yang berlapis 3. Gelap karena ada di dalam perut ikan, gelap karena ada di dalam lautan, gelap karena malam hari. Mungkin ditambah listrik mati. Gelap. Nah, saat di dalam kegelapan yang berlipat-lipat, saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Nabi Yunus itu doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau ini sudah hafal semua kalian. Ini kalau dikasih judul doa orang kepepet. Ini sudah pungkasan dari semua daya upaya sudah tidak bisa, ya ini. Coba kita lihat kalimatnya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Berarti kan ini kalimat tauhid. La ilaha illa anta, kalimat tauhid. Subhanaka, maha suci engkau, ini kalimat tasbih. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Ini kalimat taubat. Jadi isinya kalimat doanya Nabi Yunus itu kalimat tauhid, kalimat tasbih, terus taubat. Mintanya apa? Belum ada. Tidak ada mintanya, tidak ada di sini. Di kalimat ini baru muqaddimah. Tauhid, tasbih, taubat. Nah, Nabi ngajari kepada sahabatnya itu, kalau kepingin doamu diijabahi oleh Allah, permintaanmu dikabulkan oleh Allah, berdoalah seperti doanya Nabi Yunus. Ketika semua upaya sudah tidak mampu, semua usaha sudah tidak bisa, ini doanya, pasrah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada sahabat yang bertanya, faqala rajulun. Ada orang nanya, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah am lil mu'minina ammah? Doa itu ya Rasul, itu khusus buat Yunus atau buat orang mukmin semuanya? Kan itu kasusnya kasus Yunus. Dan dia yang baca ini juga Yunus. Itu khusus Yunus apa buat kita juga? Kan kalau kita kan problemnya ndak ada yang seperti Nabi Yunus. Dimplok iwak keting itu ndak ada. Kan ndak mungkin. Problemnya lebih banyak dari yang Yunus. Problem utang, problem anak nakal, problem kepengin iki. Justru lebih banyak kita dari problemnya Yunus. Makanya sahabat ini nanya, itu untuk Yunus saja atau untuk kita-kita juga? Faqala Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, ala tasma'u qaulallahi azza wa jalla. Kon gak maca ta? Ayat berikutnya ada yang menerangkan itu.
fastajabna lahu. Aku kabulkan keinginannya Yunus. Catatannya Bapak Ibu sekalian, doanya Yunus tadi kan baru muqaddimah, mintanya kan belum, tapi Allah sudah tahu apa yang diinginkan Yunus. Lalu fastajabna lahu, aku ijabahi apa maunya Yunus. Wa najjainahu minal ghammi, dan aku selamatkan dia dari laut. Kalau di mushaf di situ ada tanda wakofnya. Wa najjainahu minal ghammi. Kalau jenengan periksa ada tanda wakofnya. Ya Pak Huda, ada ya? Wakofnya apa? Cuwili ngono. Apa tandanya? Ngono huruf apa? Jim atau qaf lam atau pokoknya di situ ada wakofnya. Karena dulu ketika ayat ini turun fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi, sampai situ toh ayatnya itu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lah lalu sahabat ini tanya, sambungannya kemudian diteruskan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat. Wa kadzalika, dan begitu pula nunjil mu'minin, aku akan selamatkan semua orang mukmin yang punya problem, punya masalah, punya persoalan apa saja dalam hidupnya dan usaha sudah tidak mampu, akan diselamatkan oleh Allah jika doa yang dipakai itu seperti yang dipakai oleh Nabi Yunus. Cuma nek iso urip iki aja ana masalah kan begitu. Bukan hanya ampuhnya doa, tapi ya minta yang lain juga. Jangan sampai diuji dengan ujian yang kita tidak mampu mengatasinya. Nah, kayaknya yang terakhir ini. Ya. Ada satu lagi yang singkat ini. Anas bin Malik cerita, Nabi masuk masjid, ada orang selesai sholat, doa. Nah, ini belum diajari Nabi, tapi sudah menjadi sunnah kemudian karena Nabi setuju. Apa doa orang ini? Allahumma la ilaha illa antal mannan, badi as-samawati wal ard, dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, la ilaha illa antal, tidak ada Tuhan selain Engkau. Diawali dengan tauhid. Al-Mannan, Engkau yang maha memberi segala nikmat. Badi as-samawati wal ard, Engkau yang ciptakan langit-langit dan bumi. Dzal jalali wal ikram, Engkau yang maha, yang memiliki keluhuran, keagungan, kemuliaan. Faqalan Nabi, apa komentar Nabi? Atadruna bima ta'allah, kalian tahu enggak dengan redaksi apa dia berdoa kepada Allah? Ta'allaha, dia berdoa kepada Allah bismihil a'dzam, dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau dipakai berdoa Allah jawab. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau dipakai minta Allah kasih. Jadi doa itu ada redaksinya. Sebaik-baik redaksi doa itu ya di Al-Quran, di Sunnah. Dene Quran gak ngerti, hadis gak ero, ya saiso-isone. Karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi ibadah itu doa. Doa itu ibadah, dan doa itu adalah perintah. Justru kalau kita tidak berdoa, tidak minta, Allah marah. Dianggap kita tidak butuh Allah.
Dianggaplah kita ini sombong. Wong Nabi saja berdoa, Nabi saja minta ampun padahal dia maksum. Nabi saja minta diselamatkan dari api neraka padahal dia pasti masuk surga. Beliau ingin memberikan teladan kepada kita semuanya bahwa kita tidak bisa lepas dari doa kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.